Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marhamah dengan NIM 121202025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas 2G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fikih. Jadi menurut bahasa adalah pemahaman, dan dari itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihi salam mengenai dalam Quran surat Toha ayat 27, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 139, dan Quran surat Hud ayat 19. Menurut Ibnu Al-Qayyim radhiyallahu anhu berkata, fikih lebih istimewa daripada pemahaman, karena fikih memahami maksud pembicara dari kata-katanya yang jumlahnya lebih dari sekedar memahami kata dalam bahasa. Secara istilah, fikih pada masa awal Islam disebut dengan pengertian hukum-hukum syariat, baik yang akidah maupun yang praktis. Dan untuk itu Abu Hanifah menyusun sebuah kitab tentang masalah-masalah keimanan yang berjudul Fikih yang Lebih Besar. Kemudian fikih disebut dengan pengetahuan tentang keputusan hukum praktis dari bukti rinci mereka. Ini adalah definisi isu tauhid, dan keyakinan muncul karena tidak praktis, melainkan merupakan aturan keyakinan. Dengan definisi ini, perbedaan antara fikih dan usul fikih menjadi jelas. Fikih memeriksa bukti rinci dalam hal kewajiban, anjuran, kebolehan, kesucian, ketidaksukaan, kesehatan, dan korupsi. Sedangkan usul fikih mengkaji keseluruhan bukti fikih, bagaimana memanfaatkannya, dan situasi penerima manfaat. Dasar-dasar fikih tidak tunduk pada masalah tunggal kecuali dengan contoh. Toharoh. Para fuqaha membuka kitab-kitab fikih dengan hukum-hukum dan masalah-masalah kesucian, karena kesucian adalah kunci sholat yang merupakan rukun sholat yang paling pasti setelah dua syahadat, dan apa yang menjadi kunci sesuatu dan penjaganya, maka didahului oleh cetakan dan postur disajikan padanya, dan karena itu adalah pembebasan dari bahaya dan pembebasan sebelum perhiasan. Dan arti toharoh secara bahasa, kebersihan dan terlepas dari kotoran. Para ahli hukum mendefinisikannya secara istilah adalah mengangkat kotoran dan maknanya dan terlepas dari kejelekan. Jadi mereka mengatakan dalam definisi terlepasnya kotoran. Irtifa yang artinya menghilangkan, hadas yang artinya hal maknawi yang didasarkan pada tubuh yang mencegah dari sholat, dan sejenisnya yang membutuhkan kemurnian. Artinya peristiwa tersebut adalah gambaran spiritual, jadi bukan hal indrawi yang dapat dilihat, dan deskripsi ini mencegah dari sholat dan apa yang dituntut dari kesucian. Dan perkataan mereka meninggalkan kotoran, yaitu apa yang dimaksud dengan menghilangkan suatu peristiwa seperti yang terjadi dengan wudhu mustahab, dan ucapan mereka dan menghilangkan najis, yaitu najis. Para ulama telah memutuskan bahwa prinsip dasar dalam segala sesuatu adalah kemurnian, dan berdasarkan itu, jika Anda meragukan rasa air, pakaian, bejana, tempat, atau sesuatu yang lain, prinsip dasarnya adalah kemurnian. Contohnya, seorang laki-laki ingin sholat di suatu tempat dan yang lain berkata kepadanya, bisa jadi tempat yang Anda ingin sholat itu najis. Maka kami katakan, prinsipnya adalah kesucian, dan jika dia tidak yakin bahwa tempat ini memiliki arti sehingga ia dapat berdoa di dalamnya. Menurut Syekh Abdul Ar-Rahman Al-Sa'di, semoga Allah merahmatinya, berkata, dukungan untuk prinsip ini dari
Al-Quran dan Sunnah banyak dan apa yang paling bermanfaat dan paling bermanfaat dari prinsip ini. Dia adalah salah satu berkah, kemudahan, dan ampunan Tuhan bagi hamba-hambanya dan menyangkal aib bangsa ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.